komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting di dalam kehidupan. Komunikasi berarti proses interaksi yang dilakukan antar individu atau lebih guna mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu yang diinginkan bersama. Seperti komunikasi sang orator, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno saat berpidato di atas podium. Pemilihan kata dan gaya komunikasi yang digunakannya selalu menggelegar hingga terus mengiang-ngiang di telinga. Atau gaya pidato sang guru bangsa, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang jenaka, mudah dipahami dan meresap ke dalam hati. Contoh lainnya juga misalnya komunikasi untuk melobi bisnis, menghadapi orang yang sedang marah, atau teknik komunikasi yang mengungkapkan penolakan cinta secara halus. Pola komunikasi akan menentukan tercapai tidaknya tujuan yang ingin disampaikan. Karena itu, ilmu komunikasi berkembang menjadi varian disiplin ilmu seperti komunikasi dakwah, public speaking, PR atau public relation, hingga teknik lobby. Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan 14 abad lalu telah menyinggung prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi yang disebut Al-Quran menjelaskan secara gamblang teknik dan pola komunikasi dengan berbagai macam objek yang dihadapi komunikator. Sahabat Nusantara mengaji, inilah 7 prinsip komunikasi menurut Al-Quran yang dirangkum dalam Thematic Tafsir. Qaulan baligho. Dalam Al-Quran, kalimat qaulan baligh disebut 1 kali dalam surat An-Nisa ayat 63. Ayat ini menginformasikan tentang kebusukan hati kaum munafik. Mereka selalu memusuhi Rasulullah SAW meski mereka bersumpah atas nama Allah kalau apa yang mereka lakukan semata-mata hanya menghendaki kebaikan. Walaupun begitu, Nabi dilarang menghukum mereka secara fisik. Akan tetapi, Al-Quran mengatakan cukup menasihati mereka sekaligus mengingatkan ancaman bahwa perbuatan buruknya akan mengakibatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara komunikasi dengan kaum munafik ialah menggunakan cara qaulan baligho. Qaulan karim. Qaulan karim dalam Al-Quran disebut 1 kali pada surat Al-Isra ayat 23. Ada 2 ketetapan Allah dalam ayat ini, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Struktur ayat ini menggabungkan 2 pernyataan yang dirangkai dengan huruf bau ataf, memiliki fungsi bahwa pernyataan tersebut tidak bisa saling dipisahkan. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua menjadi parameter bagi kualitas penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana cara berperilaku dan berkomunikasi secara baik dan benar kepada kedua orang tua, terutama sekali saat keduanya sudah berlanjut usia. Jadi, ketika orang ingin menasihati orang tuanya yang salah, harus tetap menjaga sopan santun, tidak bermaksud menggurui apalagi sampai menyinggung perasaannya. Yang pasti, qaul karim adalah setiap perkataan yang dikenal lembut, baik dan mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan. Dalam Al-Quran, qaulan maisur ditemukan pada surat Al-Isra ayat 28. Asbabun nuzul atau kronologi turunnya ayat ini seperti diriwayatkan Ibnu Zaid berkenaan cerita suatu kaum yang meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tidak mengabulkan permintaan kaum tersebut sebab beliau tahu kalau mereka seringkali membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga berpalingnya Rasulullah adalah semata-mata karena berharap pahala. Sebab dengan begitu tidak mendukung kebiasaan buruknya dalam menghambur-hamburkan harta. Meski demikian, Nabi tetap menyampaikan penolakannya itu dengan cara perkataan yang menyenangkan dan melegakan.
Qaulan ma'ruf. Qaulan ma'ruf disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Pada surat Al-Baqarah ayat 235, surat An-Nisa ayat 5 dan 8, serta surat Al-Ahzab ayat 32. Menurut Al-Isfahani, term ma'ruf menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara. Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa ma'ruf adalah kebaikan yang bersifat partikular, kondisional, temporal, dan lokal. Sebab jika akan dijadikan suatu dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka tidak akan sama dari masing-masing kepentingan ruang dan waktu. Pendapat ini dinilai tepat. Perkataan baik tidak bisa diformulasikan secara pasti karena hanya akan membatasi dari apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Di samping itu juga akan terkait dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Boleh jadi suatu perkataan dianggap ma'ruf oleh suatu daerah, ternyata tidak ma'ruf di daerah lain. Begitu juga dalam kasus-kasus lain sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, seperti meminang wanita yang sudah habis masa indahnya, menasihati istri, dan memberi pengertian kepada anak yatim menyangkut pengelolaan hartanya. 5. Qaulan lain. Seperti kalimat-kalimat sebelumnya, qaulan lain hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran, yakni dalam surat At-Toha 43-48. Ayat ini memaparkan kisah Nabi Musa dan Harun alaihimussalam. Ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah Allah menghadapi Fir'aun dengan pola komunikasi qaulan layyina. Dengan demikian, qaulan lain adalah salah satu metode dakwah karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan berunjuk kekuatan. Qaulan sadid. Di dalam Al-Quran, qaulan sadid disebut 2 kali. Pertama, surat An-Nisa ayat 9. Ayat ini turun dalam kasus seseorang yang mau meninggal bermaksud mewasiatkan seluruh kekayaannya kepada orang lain, padahal anak-anaknya masih membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan yang harus disampaikan ialah tepat dan argumentatif. Inilah makna qaulan sadid. Melalui ayat ini juga Allah mengingatkan kepada setiap orang tua hendaknya mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar tidak hidup terlantar dan menjadi beban orang lain. Ayat kedua berada pada surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi keimanan adalah berkata dengan qaulan sadid. Qaulan zur. Di dalam Al-Quran, qaulan zur hanya ditemukan 1 kali, surat Al-Hajj ayat 30. Asal makna kata zur adalah menyimpang atau melenceng. Perkataan zur juga dimaknai sebagai al-kidhb atau dusta karena menyimpang atau melenceng dari yang semestinya. Qaul zur juga ditafsirkan mengharamkan yang halal atau sebaliknya, serta saksi palsu. Sahabat Nusantara mengaji, demikian ikhtisar tafsir tentang komunikasi Al-Quran yang dirangkum Thematic Tafsir.